Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Siang Pak. Berjumpa lagi dengan saya. Kalau minggu kemarin itu apa sih namanya orang ospek ya? Ini dalam sejarah ospeknya aneh. Ospeknya tuh 3 hari ya. Jam pagi jam 7 sampai jam 12 3 hari. Kalau saya sih idenya karena mereka kuliahnya juga online ya. Jadi ya udah ospeknya direkap aja tahun depan. Ya, kalau ospek online itu sangat tidak menarik. Oke, udah ya. Oke, ini materi kita pertemuan kelima ini 5 ya, activity diagram. Mungkin buat kalian sudah nggak asing lagi ya activity diagram ini. Apalagi kalian sekarang sudah semester 5. Udah makanan hari-hari kalian lah yang kayak gini nih. Saya kacamata. Oke nih. Kalau secara harfiahnya kita baca dari sumber yang sudah disiapkan, activity diagram itu adalah teknik untuk menggambarkan logika prosedural proses bisnis dan jalur kerja. Nah, diagram aktivitas ini berfokus pada aktivitas-aktivitas yang terjadi yang terkait dalam suatu proses tunggal ataupun banyak. Ini nggak mesti tunggal, bisa banyak ya. Nah, kalau kita buat diagram ya, pasti suatu diagram itu merepresentasikan gambar dan bentuknya. Misal, kalau ada activity diagram ini, start point-nya atau awal kegiatannya itu selalu diawali dengan lingkaran hitam, nggak ada apa-apa, pokoknya hitam aja semuanya. Nah, terus kalau untuk kegiatannya atau aktivitasnya disimbolkan dengan oval horizontal ya, oval kayak seperti di layar ini. Nah, kalau pencabangan decision ini itu gambarnya belah ketupat, tapi belah ketupat horizontal, bukan yang itu apa vertikal. Nah, kalau pencabangan atau decision ini salah ya tulisannya, DC bukan DC, decision harusnya. Nah, kalau pencabangan ini dipakai ketika kita mengalami lebih dari suatu keputusan. Misalkan kayak gini, kalian datang ke ruangan, bayarnya kan ada dua. Nanti kalian mau ke banknya langsung atau transfer, nah itu kan ada cabangnya. Nah, itu pakai decision. Atau kalau kegiatan yang mengharuskan kita, jawabannya ada dua, sebelah kanan untuk ya, sebelah kiri untuk tidak. Nanti arahnya kemana, kita lihat ada contohnya. Keempat ini ada namanya penggabungan fog. Ini gambarnya nggak jelas ya. Fog itu apa ya? Nah, untung ada garpu nih, kayak gini fog, garpu ya. Jadi ibaratnya itu ada garis kayak gini ya, garis lurus ini. Tapi di atasnya tuh ada satu kegiatan, dua kegiatan, tiga kegiatan, empat kegiatan. Tuh. Kalau ini ada lingkaran, tapi di luarnya ada lingkaran lagi seperti di gambar itu endpoint. Nah, kalau semua kegiatannya sudah selesai, jangan lupa diakhiri oleh endpoint. Oh iya, dalam satu kegiatan boleh kita menggunakan lebih dari satu endpoint. Misalkan kalian males narik garisnya kan, misalkan dari si kegiatan males nariknya ke satu endpoint kan, ya udah buat aja satu di bawahnya itu nggak apa-apa. Tapi setiap kegiatan atau diagram aktivitas yang kalian buat itu hanya boleh satu start point, nggak boleh lebih dari satu. Nah, bagusnya dan sangat disarankan kalau start point itu diawali dari pojok kiri atas. Kemudian ada yang namanya partisi swim lane. Nah, swim lane ini kalau kita nggak tahu ya di tempat kalian ya, kalau di Kacang Pedang, swim lane itu kan area renang ya artinya. Jadi kalau area renangnya udah ada, kalau kalian berenangnya melewati garis yang sudah dibatasi, itu kalian akan didis. Nggak boleh lagi bermain. Nah, sama seperti pada kasus diagram aktivitas ini. Swim lane itu digunakan hanya untuk menjelaskan kegiatan atau aktivitas apa saja yang dilakukan oleh satu bagian tersebut. Misalkan swim lane atasnya kan bagian formasi kan, dipisah swim lane-nya tuh udah bagian formasi. Nah, sebenarnya banyak yang saya ketemui keliru gitu kan, mulai dari kakak tingkat, senior, atau kolega-kolega dosen saya.
Nah, dijelaskan kan di sini tuh jelas, swim lane ini digunakan untuk memisahkan satu kegiatan dengan kegiatan lainnya, sehingga yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut dapat diketahui dan dapat diperbaiki. Jadi logikanya kayak gini, misal nih, pernah nggak kalian baca activity diagram kayak gini, misalkan sistem, bagian sistem gitu kan, bagian informasi kan, jadinya misalkan, nah pas kayak gini nih. Nah, misalkan di sini contohnya tuh misalkan di simbol itu bagian informasi ya. Ini kotak simbol ini bagian informasi. Terus kotak deskripsi ini bagian sistem. Nah, jadi kan itu ada yang keliru gitu loh. Jadi mereka menamai swim lane tersebut keliru. Kelirunya di mana? Apakah di bagian formasinya apa di bagian sistemnya? Kelirunya di bagian sistemnya. Coba deh kayak gini, misalkan ada yang keliru di sistem, siapa yang mau tanggung jawab coba? Dari situ kan artinya sudah tidak pas kalau suatu kegiatan atau suatu bagan yang pertanggungjawabannya tidak bisa dilakukan dimasukkan ke dalam swim lane. Itu keliru. Karena apa? Karena kalau untuk mendeskripsikan atau menjelaskan bagan diagram yang berkaitan dengan sistem, itu ada yang namanya sequence diagram. Kalau activity diagram ini hanya untuk kegiatan operasional, kegiatan aktivitas dari perusahaan. Makanya kan jadi kalau yang saya lihat tuh kadang keliru kan, nanti kan bisa saya tanya, nah ini yang tanggung jawab siapa? Terus bingung kan jawabnya, bagian sistem. Nah, kan sedangkan bagian sistem itu siapa? Apakah komputernya selalu tanggung jawab? Kan nggak seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, nggak usah lah ya pas ini. Nih, ada nih tips menggambar activity diagram. Kenali ruang lingkup dari activity diagram. Nah, awali dengan pengenalan apa yang Anda sedang modelkan. Apakah sebuah use case tunggal, bagian dari sebuah use case, sebuah proses bisnis yang memasukkan beberapa use case, atau sebuah model tunggal dari sebuah kelas. Ini bingung ya. Kalau baca yang kayak gini kalian bingung, saya juga bingung. Nah, kalau untuk tips menggambar activity diagram tuh, pertama tuh kalian harus kenali ruang lingkupnya. Artinya organisasi atau kegiatan operasional yang berlaku pada suatu perusahaan atau ruang lingkup itu kalian harus pahami dulu itu seperti apa dan bagaimana. Nah, habis dari itu baru kalian bisa menganalisanya. Oh, kegiatan ini mulai dari sini. Sebagai contoh, kalau di kampus kita kan kegiatan pendaftaran mahasiswa baru itu pasti kan nanti diawali dengan mahasiswa baru datang sebagai informasi kan, berarti itu terjadi dua interaksi dari bagian dari mahasiswa baru sama bagian informasi. Mahasiswa baru mungkin minta formulir, nanti kan digambarkan di activity diagramnya. Terus bagian informasi serahkan formulir, terus mahasiswa baru isi data formulir seperti itulah. Yang kedua, tambahkan titik awal dan titik akhir. Nah, ini sudah praktek menggambarkannya ya. Saya nggak betul ya, rasional terus saya nggak ada sih sekarang. Nantilah pertemuan berikutnya insya Allah nanti saya install rasional terusnya jadi kita bisa praktek. Tambahkan aktivitas ya, semua juga gitu. Nah, ini nggak ada ya contoh yang gampang ya, mana sih? Nah, kayak gini. Nah, ini kan contohnya tapi kurang lengkap ya. Ini kan contohnya menyamping artinya activity diagram ini adalah activity diagram yang zaman dahulu, di mana dia tidak memasukkan swim lane yang sudah ada. Sedangkan di sumbernya tadi kan udah jelas ya kalau activity diagram itu harus ada swim lane-nya. Agar apa? Agar kegiatannya itu teratur. Yang tanggung jawab siapa nanti, bagian ini apa bagian ini gitu. Ini orang jadi boleh saja pakai seperti ini, tapi saya tidak menyarankannya. Nah, kurang lebih activity diagram yang simple itu kayak gini dia. Pertama tuh ada start point-nya. Start point-nya tuh diawali dengan hitam, bulat, kemudian diikuti dengan aktivitas. Aktivitas nih receive order request. Nah, tanda panahnya ke situ. Tanda panahnya putus-putus apa enggak? Tidak putus-putus.
karena nggak ada petunjuk tanda-tanda putus-putus. Nah, ini juga ada yang keliru juga, ada objeknya, order apa itu kotak, sedangkan activity diagram ini cuma menunjukkan aktivitasnya aja, jadi nggak ada kotak yang menunjukkan proses di sini. Kayak ini kan nggak ada ini. Nah, mana ya, nggak ada contoh bagus. Nah, kayak gini. Nah, ini satu contoh partisi swimlane atau entitas dalam terstruktur. Nah, misalnya kayak gini, mahasiswa ini kan, kalau mahasiswa itu diminta buat activity diagram itu ada beberapa tipe. Satu, mahasiswa yang rajin banget, mahasiswa yang to the point, sama mahasiswa yang males. Kalau biasanya mahasiswa yang rajin banget itu mereka mulainya dari mahasiswa datang ke biro akademik kan, kayak gitu. Tapi kalau mahasiswa yang malas dan to the point itu dia langsung kayak gini, mahasiswa kan mengisi form registrasi. Artinya kan dalam hal ini mahasiswa sudah mengisi form registrasi, kemudian diserahkan ke biro akademik, memasukkannya ke komputer. Nah, bacanya di sini itu dari lihat tanda panahnya. Tanda panah keluar itu selalu dibaca dahulu. Berarti kan dari memasukkan form registrasi ke komputer pada biro akademik ini ada dua kondisi. Apakah datanya tabrakan atau tidak? Kalau datanya tabrakan, dibicarakan dengan mahasiswa. Harusnya kan di sini ditambahkan ya. Dibicarakan dengan mahasiswa, tandanya tuh ke swimlane mahasiswa. Terus mahasiswa kan apa revisi atau edit form registrasinya baru serahkan lagi. Tapi kayak gini dia ya. Ini bisa tapi kurang tepat. Terus kemudian ada yang tidak juga di sini, ada yang namanya FOK. Kenapa dibilang FOK? Karena satu kegiatan itu bisa dua aktivitas. Nah, setelah tidak tabrakan datanya, ada dua yang dilakukan oleh biro akademik. Pertama, dia akan mencetak absensi untuk mahasiswa tersebut. Yang kedua, dia akan mencetak form mata kuliah dan jadwal. Kemudian kedua kegiatan itu disatukan kembali. Ini namanya join. Baru diakhiri dengan satu endpoint. Kalau kemarin-kemarin ada yang tanya, apa nggak boleh dibuat satu-satu endpointnya? Boleh, misalkan habis dari mencetak absensi langsung endpoint, kemudian mencetak mata kuliah endpoint, jadi endpointnya ada dua, apakah boleh? Boleh saja, nggak ada masalah. Karena endpoint itu bisa lebih dari satu, dan maksimalnya nggak ada. Tapi kalau start point itu wajib satu, nggak boleh lebih dari satu. Ini gampang. Selesai, sudah materi kita cuman kayak gini. Bentar ya, saya